Masih dari Jepang, kali ini kita akan mendengarkan kisah horor yang dialami oleh seorang pendaki Solo yang mengalami teror di Gunung Osore. Kisah ini adalah pengalaman nyata seorang pria Jepang berusia 30 tahunan yang juga merupakan seorang pendaki Solo. Sebut saja namanya Akira. Sejak usia 20-an, Akira rutin mendaki gunung di Jepang, mulai dari pegunungan di Hokkaido hingga Kyushu. Namun dari semua tempat yang pernah dia daki, ada satu lokasi yang membuatnya bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi ke sana seumur hidupnya. Tempat itu adalah Gunung Osore di prefektur Aomori. Orang Jepang pasti mengenal Osorezan atau Gunung Osore. Osorezan adalah nama dari tempat ziarah kuil Buddha dan kepercayaan asli di tengah semenanjung Shimokita. Kuil tersebut berada di kawah vulkanik dari gunung berapi aktif yang sering disebut sebagai pintu masuk ke neraka dalam budaya lokal. Namanya saja sudah berarti gunung ketakutan. Banyak yang bilang tempat ini adalah perbatasan antara dunia orang hidup dan orang mati. Konon, dipercaya bahwa di sana berkumpul roh-roh orang mati dari segala penjuru dunia. Tapi Akira dulu menganggapnya cuma legenda dan mitos. Sampai dia mengalami sendiri sesuatu yang sulit dijelaskan. Perjalanan Akira ke Gunung Osore dimulai pada pertengahan musim gugur tahun 2018. Saat itu Akira sedang dalam masa stres berat karena pekerjaan. Bagaimana tidak, rekan kerjanya baru saja bunuh diri 2 bulan sebelumnya dan kantor mereka seperti berada dalam bayang-bayang duka. Akira merasa perlu menjauh sebentar. Jadi dia memilih untuk solo hiking ke tempat yang jarang dikunjungi orang dan entah kenapa Osorezan muncul di kepalanya. Akira tahu gunung itu lebih terkenal karena kepercayaan spiritual dan aktivitas paranormal daripada sebagai jalur hiking. Tapi dia menemukan rute kecil yang katanya bisa dilalui hingga ke hutan lebat di belakang gunung, bagian yang tidak dilalui oleh wisatawan. Akira tiba di area kuil Bodaiji pada siang hari dan sempat berbicara dengan seorang biksu tua di sana. Biksu itu tidak menyarankan Akira melanjutkan perjalanan ke hutan di belakang gunung. Tidak ada apa-apa di sana, Katanya. hanya batu, belerang, dan roh-roh kesepian. Akira tertawa kecil, mengira dia hanya membesar-besarkan cerita rakyat. Tapi setelah mengucapkan salam dan memulai pendakian, Akira sadar, tempat ini memang terasa berbeda. Sunyi. Lebih sunyi dari gunung manapun yang pernah dia datangi. Akira pun melanjutkan perjalanannya mendaki sendirian hingga sore, melewati bebatuan belerang dan kawasan berkabut. Bau belerang sangat tajam, tidak ada burung, tidak ada suara serangga, bahkan angin pun seperti berhenti di tengah jalan. Sekitar pukul 4 sore, Akira tiba di dataran kecil yang dipenuhi oleh patung Jizo. Patung kecil yang mewakilkan bodhisattva dalam agama Buddha, dikenal sebagai pelindung anak-anak yang meninggal sebelum orang tua mereka. Mereka juga melindungi para pengembara dan orang-orang yang sedang menempuh perjalanan spiritual, sering ditempatkan di persimpangan jalan, di tepi jalan, atau di tepi hutan. Ada puluhan patung Jizo di sana. Ada yang rusak, ada yang dikelilingi batu kerikil, ada yang mengenakan topi rajut merah. Akira berinisiatif mengambil foto patung-patung tersebut. Tapi baru saja sekali menjepret, kameranya mati mendadak. Padahal baterainya penuh. Akira mulai merasa ada yang aneh. Tapi karena matahari mulai turun, Akira memutuskan untuk mencari tempat datar dan bermalam. Sebagai seorang pendaki Solo, Akira terbiasa membawa tenda kecil dan perlengkapan lengkap. Dia sudah terbiasa tidur di tengah hutan tanpa penerangan. Tapi malam itu terasa sangat berbeda. Tepat pukul 10 malam, Akira terbangun oleh suara aneh. Suara seperti kerikil kecil yang dilempar perlahan ke atas tendanya. Mendengar itu, Akira terdiam, menunggu.
Kemudian Akira mendengar suara langkah kaki ringan seperti langkah kaki anak kecil. "Onisa!" Seseorang berbisik dari luar tenda. Meski suara itu pelan, namun cukup untuk membuat Akira tersadar sepenuhnya. Dia langsung duduk, jantungnya berdetak cepat. Akira tahu tidak mungkin ada anak kecil di gunung ini jam segini. Lalu suara siapa itu barusan? Akira membuka senter dan berseru. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Perlahan Akira keluar tenda lalu menyorotkan cahaya ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tapi dia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki kecil seperti milik anak-anak, tapi hanya satu pasang, dan jejak itu berakhir tepat di samping tenda Akira. Malam itu Akira tidak bisa tidur. Setelah kembali masuk ke dalam tenda, Akira menunggu pagi sambil memegang pisau lipat dan senter. Setiap 30 menit, ia mendengar bisikan lagi. Kadang suara anak perempuan, kadang suara berat pria tua, kadang langkah kaki, tapi tak pernah terlihat siapapun. Saat fajar tiba, Akira langsung membereskan barang dan turun gunung secepat mungkin. Tapi sebelum Akira benar-benar meninggalkan area itu, dia harus melewati barisan patung Jiso yang ia lewati sebelumnya tadi. Dan di sana, dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya benar-benar kaku. Topi merah pada salah satu patung yang sebelumnya sudah usang, sekarang nampak baru, bersih, basah, dan di bawahnya ada sepatu kecil, sepatu anak-anak, satu pasang. Akira tidak menyentuh apapun. Ia pun berlari sampai ke kuil Bodaiji. Tanpa mengatakan apapun kepada siapapun, Akira naik bus dan kembali ke kota. Sejak hari itu Akira sering mendapatkan mimpi buruk. Tentang suara anak-anak yang memanggil dari balik kabut, tentang kerikil yang dilempar ke jendela kamarnya, dan setiap tanggal yang sama, dia selalu terbangun jam 10 malam dengan tubuh berkeringat. Akira sudah membuang semua foto dari perjalanan itu, berharap dapat menghapus memori buruknya di Gunung Osore. Tapi satu foto yang dia kira tidak tersimpan karena kameranya mati, muncul kembali di foldernya. Foto barisan patung Jiso, dan di belakang salah satu patung ada bayangan kecil berdiri tanpa wajah, tapi dengan jelas sedang menatap ke arah kamera. Itu terakhir kalinya dia mendaki sendirian. Dan satu hal yang dia yakini sekarang, Gunung Osore memang bukan untuk orang hidup. Kisah ini merupakan pengalaman nyata yang dialami oleh seorang kurir paket di daerah Kawasaki, Prefektur Kanagawa. Sebut saja namanya Kenji. Sudah 4 tahun dia menekuni pekerjaan ini. Di balik semua ketepatan waktu dan sistem logistik Jepang yang luar biasa, ada sisi lain yang tidak banyak orang tahu. Hal-hal yang dialami pekerja malam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kenji sebenarnya adalah tipe orang yang tidak mudah takut. Dia sudah sering menghadapi anjing galak, orang mabuk, bahkan pelanggan yang marah karena paketnya sedikit penyok. Tapi satu kejadian pada malam di awal musim gugur tahun 2021 telah mengubah cara Kenji memandang pekerjaan ini. Bahkan sampai hari ini, Kenji masih tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi atau hanya mimpi buruk yang terlalu nyata. Waktu itu sekitar pukul 11 malam, Kenji sedang dalam rute terakhirnya mengantar sebuah paket kecil ke apartemen tua di dekat stasiun Mizonokuchi. Apartemen itu disebut Higashi Heights, bangunan 4 lantai yang kelihatan seperti tidak dirawat sejak awal tahun 90-an. Dindingnya retak, lampu-lampu lorong banyak yang mati, dan tangganya berkarat. Kenji sudah beberapa kali mengantar paket ke sana, tapi selalu di siang hari. Malam itu adalah pertama kalinya Kenji ke sana pada larut malam. Nama penerimanya Miyuki Aida. Paket tersebut kecil dan ringan, dikirim dari toko online alat-alat dapur. Tertulis alamat pengiriman ke unit 4C apartemen tersebut. Kenji naik ke lantai 4 lewat tangga belakang
karena liftnya katanya sudah tidak berfungsi sejak tahun 2017. Lorong di lantai 4 sangat sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin rusak berdengung entah dari mana. Setelah beberapa saat, Kenji akhirnya menemukan unit 4C. Tidak ada lampu di depan pintu, tapi dia bisa melihat cahaya tipis dari sela bawah pintu. Artinya ada orang di dalam. Kenji menekan bel, namun tidak ada jawaban. Dia pun mengetuk pintu itu pelan, tapi tetap tidak ada reaksi. Kenji menunggu beberapa detik, lalu hendak menuliskan "tidak bisa dikirim" di atas secari kertas dan menempelkannya di pintu. Saat Kenji mulai menulis, pintu itu terbuka sedikit. Bunyi engselnya pelan dan panjang. Kenji berhenti menulis. Seketika pandangannya tersedot ke dalam unit, di mana bagian dalam ruangan terlihat gelap. Tidak ada suara dari dalam. Hanya cahaya dari TV yang menyala memperlihatkan bayangan samar perabotan tua. Kenji pun berkata, Permisi, saya dari Kuroneko Yamato. Ada paket atas nama Miyuki Aida. tak lama kemudian ada tangan yang muncul dari celah pintu. Tangan itu kurus, pucat, bergerak lambat dan lesu. Tidak ada suara, hanya tangan itu membuka pintu lebih lebar, lalu mengisyaratkan agar Kenji meletakkan paket di ambang pintu. Kenji meneguk ludah, ia pun menurut, meletakkan paket, membungkuk, dan berkata, Terima kasih, selamat malam. Setelah itu pintu langsung tertutup tanpa suara. Kenji sudah terbiasa menghadapi berbagai jenis orang yang menerima paket. Namun rasanya kali ini benar-benar berbeda. Firasatnya tidak enak, bulu kuduknya merinding. Biasanya orang akan bilang terima kasih atau paling tidak menjawab. Tapi wanita itu tidak bersuara sama sekali. Berhubung paket tadi adalah paket terakhirnya malam itu, Kenji pun kembali ke kantor cabang, menyerahkan laporan pengiriman, lalu iseng membuka data penerima di sistem. Terkadang hal itu memang diperlukan untuk mencocokkan nomor telepon penerima jika ada kendala. Tapi saat Kenji memasukkan nama dan alamat itu, muncul keterangan Kenji tertegun, matanya terbelalak. Seketika punggungnya terasa dingin. Apa ini benar? Atau ada kesalahan data? Kenji langsung memanggil supervisornya. Mereka mencoba menelusuri kembali data tersebut. Ternyata nama Miyuki Aida memang pernah menjadi pelanggan tetap di area itu, tapi dia ditemukan meninggal di unit 4C pada tahun 2019. Menurut catatan polisi, dia meninggal karena bunuh diri. Jenazahnya baru ditemukan 3 minggu setelah kematiannya karena bau dari unit apartemennya memancing kecurigaan tetangga. Dan yang membuat Kenji paling terkejut adalah tanggal hari ini tepat 2 tahun setelah tanggal kematian Miyuki Aida. Lutut Kenji terasa lemas, ia serasa mau jatuh. Lalu tangan siapa yang tadi dia lihat? Siapa yang membuka pintu unit apartemen 4C? Tapi bisa saja seseorang sudah menempati unit itu, bukan? Lalu dia iseng memakai nama Miyuki Aida untuk paketnya? Besok siangnya Kenji kembali ke apartemen itu. Kenji menemui pengelola apartemen dan berpura-pura sebagai kurir yang ingin mengklarifikasi pengiriman. Namun pengelola apartemen mengatakan unit 4C kosong dan dikunci sejak tahun 2019. Tidak pernah ada penyewa baru. Kenji tidak percaya. Jelas-jelas malam itu dia melihat sendiri sebuah tangan keluar dari pintu. Bahkan TV-nya juga masih menyala. Kenji pun meminta izin untuk melihat langsung ke lantai 4 dan dengan berat hati penjaga apartemen mengantarnya ke sana. Pintu unit 4C nampak berdebu dan disegel. Ada tali segel plastik dari pihak pengelola dan bahkan tanda stiker prosedur khusus tidak boleh dibuka dari kepolisian. Lagi-lagi Kenji terdiam, rasanya dia ingin muntah. Kenji masih menolak percaya. Dia bertanya apakah ada kemungkinan seseorang masuk ke sana malam sebelumnya karena dia jelas-jelas melihat TV menyala semalam.
Penjaga apartemen bilang, Tidak mungkin, bahkan kuncinya sudah dicabut. Dan tidak ada listrik. Listrik ke unit itu sudah dicabut sejak 2 tahun lalu. Bahkan meterannya sudah dilepas. Kenji terdiam, kakinya gemetar. Kenji pun akhirnya berhenti menjadi kurir 2 bulan setelah kejadian itu. Kadang dia masih bermimpi berada di lorong lantai 4 itu. Kadang dia terbangun dengan bau kamar lembab dan suara engsel pintu berderit di telinganya. Rasanya dia masih sulit percaya. Siang itu setelah kembali dari apartemen, Kenji mendapati kalau nomor resi paket malam itu tidak tercatat di sistem pusat. Tidak ada catatan pengiriman ke unit 4C malam itu. Tapi Kenji masih menyimpan struknya. Dan struk itu bertuliskan tanggal 9 Oktober tahun 2019, bukan 2021. Kenji tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Mungkin dia hanya sedang dihantui, atau mungkin waktu tidak berjalan lurus di tempat itu.